Kami Tuhan, dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dari semua yang pernah. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Pagi ini menjadi satu pagi kehangatan bagi kita. Sementara kemarin hari Sabtu ada libur nasional, orang yang beragama Hindu mereka nyepi. Saya tanya kepada orang yang mengerti apa arti menyepi, yaitu sedang mengosongkan dirinya dan mengambil waktu yang dekat kepada Tuhan. Itulah nyepi, mencari Tuhan lebih dekat, lebih kenal. Dan ketika hari yang sama juga saya bertanya kepada orang di sekitar kita yang hari ini sebentar akan merayakan Idul Fitri. Bukan hanya bicara tentang perayaan, tetapi secara esensi, yaitu mereka sedang berfikrah kembali ke asalnya. Kalau kita kembali kepada hari Minggu ini, hari kebangkitan Tuhan, untuk membangkitkan kita kembali ke asal kita. Kita diciptakan kudus serupa dengan gambar Tuhan. Tetapi karena dosa, satu orang masuk dalam dunia ini, dosa itu mengamirkan dunia dan alam sekitarnya, sehingga kita perlu dipulihkan hari lepas hari. Siapa yang tidak berdosa hari ini? Ya saudara, dia yang pertama mengambil batu dan melemparkannya dan dengan Tuhan. Tetapi tak banyak orang yang datang untuk melemparkan dosanya. Hanya ada satu orang pribadi, Yesus itulah yang harusnya punya hak untuk melemparkan dosa, mendakwa kita. Tetapi dia katakan, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Maka ada rekonsiliasi antara manusia dan Tuhan. Mereka menjadi penyembah, menjadi pengagum, dikembalikan kepada fitrahnya semula untuk menjadi penyembah Tuhan. Itulah Tuhan kita. Kita akan pujian di partitur kita. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak memandang siapa kita, keadaan kita sekarang ini seperti apa. Tapi Tuhan mau pandang kita dengan perspektif baru berkat kasih-Nya, karena percayanya. Oleh karena kita percaya, oleh karena Dia yang berjanji itu setia. Oh haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang
Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib dan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Perkenankan kami ya Tuhan, pagi hari ini, minggu yang kelima, di minggu spesial, sebab minggu kelima minggu di mana kami bisa melewatinya dengan anugerah Tuhan. Olehnya Tuhan layakkan kami. Perkenankan ruangan ini Tuhan. Perkenankan alat musik yang ada di mimbar ini. Perkenankan umat-Mu yang hadir ini Tuhan, untuk memenuhi mezbah Tuhan hari ini dengan pengagungan kepada Engkau, dengan pemujaan kepada Engkau. Biarlah hadirat-Mu yang turun berbicara lewat pengurapan khusus bagi setiap kami. Apa yang keluar dari mezbah Tuhan hari ini menjadi rema, menjadi firman yang hidup bagi setiap kami. Kuduskan ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus dan di dalam nama Yesus, dan jemaat Tuhan yang dalam kerepotan, yang hari ini dalam persiapan, yang hari ini dalam perjalanan dimanapun aktivitasnya, dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah. Biarlah semuanya dalam penuntun ilahi. Lebih lagi kami yang membangun mezbah Tuhan di rumah Tuhan, layakkan kami menjadi kurban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Hari ini saya harus pimpin pujian karena kesempatan bagi saya untuk bukan hanya menyampaikan firman, tetapi juga memimpin pujian pagi hari ini. Olehnya Bapak Ibu, kita akan pujian-pujian Dialah Singa dari Yehuda. Singa binatang yang dipercaya menjadi raja hutan, raja alam jaya. Kita yang menjadi anak-anak raja menjadi singa kekuatan. Ya, kita pujikan dengan sukacita. Dia gambaran yang sejati Kristus Yesus Tuhan. Ya, Dialah singa dari Yehuda. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku. Oh, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, yang mengharapkan umat lagi katakan dengan iman. Dialah singa dari Yehuda. Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita. Ya, gunung batu keselamatanku. Kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Dia mengharapkan umatnya. Singa itu binatang yang punya cakar. Dia punya gigi yang tajam, itulah senjatanya. Kalau Yesus gambarkan seperti singa, seperti raja yang mematahkan dan mencakar dengan cengkeramnya dan tidak melepaskan cengkeramannya. Dan itulah Yesus yang mencengkeram kita. Maka katakan di sana, maut, di manakah semangatmu? Memang maut masih mengitari hidup kita. Siapa yang nggak bisa lepas dari maut? Siapa yang nggak bisa lepas dari kematian? Tetapi kalau hari ini kita bisa lepas dari kematian dan dipercayakan hari Minggu ini berbuat bakti, itu karena pertolongan Tuhan. Saya bisa lepas dari masalah, dan saya saksikan pertolongan Tuhan yang saya peduli dari tahun 90 dan minggu kemarin saya dapat jawaban Tuhan. Itu juga saya dengan percaya. Itu pertolongan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan ini dengan iman, supaya kita dengan semangat kita katakan bahwa Tuhan itu pahlawan kita yang bukan di luar tapi di dalam, melatih kita menjadi pahlawannya Tuhan karena kita singa. Dialah singa dari Yehuda.
harapan kita. Olehnya hari ini kita bersyukur karena kita dikasih satu hari kebangkitan, hari Minggu kemenangan. Maka kita katakan kita semua satu kumpulan orang percaya yang mengasihi Dia. Nah, kita katakan hari ini hari bahagia, hari di mana kita kumpul saudara seiman. Untuk hari jalan nggak ada, kita semua sudah bisa menyanyikan pujian ini. Oh amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan siapa itu? Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kalau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, haleluya, silakan duduk. Saya beri waktu untuk kita bersaksi pada Tuhan. Ya, saya ingin sampaikan hari ini saya bersaksi karena saya memulai ketika saya dulu sekolah Alkitab tahun 90. Saya bergumul belum dapat Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Dicetak tahun 82, tahun 80 kok pertama, terus revisi 82 dan saya masuk 10 tahun kemudian kurang lebih. Saya ngerti ini berguna untuk dia penerangan Alkitab. Nah, saya bergumul, saya nggak bisa beli karena harganya tidak terjangkau sebagai seorang hamba Tuhan yang baru masuk sekolah Alkitab sampai studi lanjut di Jogja juga nggak bisa dapat ini. Tapi minggu ini saya dijawab oleh Tuhan. Jawaban pertama dalam
3 bulan 4 bulan yang lampau, ketika almarhum masih hidup mau ngasih saya, terus akhirnya almarhum meninggal, nggak tersampaikan, terus akhirnya saya nggak dapat. Terus 3 bulan yang lampau, saya dengar Alkitabnya sudah dikasihkan hamba Tuhan yang ada di lingkungan di tempat ini, di luar lingkungan dikasihkan. Waduh, aku jadi ketum. Tapi ketika kemarin saya main ke rumahnya karena ada keperluan untuk administrasi sekolah anak kami, saya dolan, Pak, mau Alkitab nggak Pak? Ya Bapak Pendeta kasih Alkitab ya mau. Alkitab itu loh yang tebel dan seperti itu karena dia nggak komunikasi sama suaminya. Dulu almarhum pernah. Nah harus dibawa ini. Ya saya mau. Rupanya Bapak itu beli Alkitab 2. Yang satu sering dibuka dan dioret-oret. Nah, karena sering baca Alkitab, maka Alkitabnya dioret-oret. Nggak apa-apa. Alkitabnya kotor, tetapi isinya membersihkan hati kita. Atau mungkin sekarang jarang ya kita banyak buka Alkitab di HP. Alkitabnya lemot, orang apa yang penting hati kita, pikiran kita tidak lemot. Nah itu kan. Nah saya dapatkan itu. Mau Pak, ini beli 2, saya minta kasihkan, tapi kok yang satu nih rupanya Bapak beli 2. Wah, tak tunggu-tunggu dari tahun 90 sampai hari ini saya dapatkan. Nah ini Bapak Ibu, saya dapatkan. Pak, puji Tuhan. Jadi menjadi syukur bagi kita ketika kita percaya Tuhan itu bisa memakai dengan caranya. Mungkin nggak seperti maunya saya, harus begini, harus begitu. Seringkali kita memaksakan Tuhan itu seperti pembantu kita, harus mau begitu dengan kehendak kita. Tapi saya yakin dan percaya setiap doa kita pasti didengar Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan sesuai dengan rencananya, karena yang punya kan hak Tuhan. Maka menjadi pelajaran dari kesaksian ini, yuk kita jangan paksakan walaupun kita punya keinginan. Tapi seperti kata Tuhan Yesus, biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi boleh Tuhan, yuk yang ini tuh kehendakmu nyatakanlah. Ya kita maksa dengan kata biarlah kehendakmu. Pasti yakinlah kehendak Tuhan tidak pernah meleset. Sehingga saya bisa belajar lagi dengan Alkitab yang dulu sukanya tak pinjam temanku. Misalnya dikasih cuma yang perjanjian baru separuhnya, loh perjanjian baru. Yang lama saya nggak dapat. Dan sekarang puji Tuhan saya diberkati oleh anak Tuhan yang mungkin sudah ada di surga, dan saya dikasih kenang-kenangan ini ya. Jadi ayo Bapak Ibu, kita terus maju di jalan Tuhan, sebab di jalan Tuhan jadikanlah kita tidak sia-sia. Saya mau nyambung kesaksian kita pagi hari ini. Kalau belum, mari kita akan naikkan pujian selagi lagi, serukan nama Tuhan, nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dia nyanyikan kemarin minggu ya, ada di sini kita ada di sini nggak banyak masalah, masih ada perantara yang lagi interpretasi ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, dia segala raja. Katakan dia akan tergoyahkan, amin. Dia akan tergoyahkan, dia akan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Suka namanya.
kita zaman dulu. Kalau nama rumah ini ada namanya. Nama itu menunjukkan sang pemilik rumah. Ya kan? Biasanya dulu ada di depan rumahnya, karena mungkin di perkotaan tidak kenal satu dengan yang lain, dia beli papan nama. Cari namanya siapa? Bapak itu. Blok apa? Blok J21. Itu nama gerejanya. Dan itu miliknya siapa? Miliknya jemaat Tuhan Banyaran. Amin. Kalau pintu itu ada namanya Yesus, maka itu miliknya Yesus. Gak mungkin jadi miliknya yang lain. Nah, hari ini kita sedang direkatkan nama itu. Makanya hari ini Tuhan mau kita harus lebih dalam lagi. Nama itu bukan hanya sekedar label. Namanya di depan 21 itu miliknya jemaat Reuni Banyaran, milik kita. Kita bukan hanya namanya di situ, tapi kita masuk lebih dalam. Namanya enggak di luar. Maka pasal yang ketiga, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan mau masuk, memiliki kita semuanya lebih dekat dan lebih dekat lagi. Satu hal ku rindu ya Tuhan, selalu dekat, selalu dengan segenap hati, selalu dengan segenap jiwa, selalu mengerti. Itulah
dia duduk. Saya lewat hari pertama, saya lewat hari kedua, orangnya itu saja. Dia punya status itu dari di situ. Tapi yang menjadi satu sukacita yaitu ketika saya di situ, saya lihat mereka ada orang yang nyamper, terus dia kasih takjil. Dia kasih takjil, dia senang. Ada malah dia keluarkan dompetnya, dia keluarkan uang dan dia memberkati orang yang duduk di situ. Para pengunjung, mereka sukacita. Entah yang ngasih anak Tuhan atau bukan, saya nggak tahu. Tapi respect mereka saja. Dan mereka saja dia sudah. Dia dapatkan fitrah daripada orang di musim puasa ini. Hari ini Bapak Ibu, kita sedang diajar oleh Tuhan. Kalau kita hanya terima seperti orang yang duduk di pinggir jalan, terima terus puas ya sudah. Kita terima bagian itu dong. Sudah selesai. Sukacitanya nggak ada 5 menit dia dapatkan. Sukacitanya hanya mungkin dari jam 2 sampai jam setengah 8 hanya segitu ada dapatkan, yang nggak dapatkan ya dia nggak sukacita, dapatkan hanya segitu. Hari ini kita diajar oleh ujian ini, kita terima Tuhan tidak hanya mungkin dari jam 7 atau jam 9 sampai selesai nanti jam berapa, jam 10 setengah 9, kita berlama-lama sampai jam 12, kita berlama-lama sampai jam umpamanya sampai segitu. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita. Tuhan gak mau kita menjadi seperti orang yang ngasih fitrah. Kita memberi wis sampai di situ sukacita. Di luar enggak. Tapi pujian ini dia katakan dia ingin masuk lebih dalam, bukan hanya yang memberi dan yang menerima, tetapi ada keterikatan yang memberi dan menerima, mereka hidup lebih dalam. Coba bayangkan jika orang yang ada di situ dapat, jangan duduk di situ, kamu ikut saya, kamu masuk dalam tempat penggembalaanku. Seperti dalam perumpamaan, engkau bersukacita 1 dinar 1 hari bayarannya. Tuhan ingin lebih dalam, dibahanya secukupnya tok. Enggak. Hari Minggu memang menjadi momentum anak Tuhan cari Tuhan. Mereka ingin lebih dalam. Tapi lepas itu, ya kita harus lebih dalam terus. Walaupun hari ini kita nggak menyangka yang namanya hati ini seringkali kental. Jiwa kita seringkali kita menangis, kita nggak pungkiri kita hidup dalam. Tetapi yakinlah kalau kita lebih dalam lagi, mungkin kita kurang ya, mungkin hari ini kita sedikit ya, tetapi yang sedikit ataupun yang banyak tidak mempengaruhi ketergantungan, ketergantungan, keyakinan dan keterlengkapan sama Tuhan. Sehingga ekspresinya nggak seperti yang tadi, hanya terima, wis sudah selesai.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hari salib. Jemaat yang menyanyi saya akan berdiam. Ku rindukan ya Tuhan. Amin. Yes. Katakan oleh hati dan jiwa, katakan dengan pendekatan, yuk sama-sama lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku Haleluya. Buka hatimu, ini kami Tuhan. Izinkan kau masuk. Haleluya. Ya, besar, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, memelukkan, memelukku dengan erat. Terima kasih Tuhan, peluk setiap kami Tuhan, peluk setiap kami, peluk setiap kami, peluk setiap kami Tuhan. Kami ingin kehangatan, kami nikmati fitrah kami sebagai anak-anak Allah, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kasih Tuhan, nanti Gembala berdoa firman Tuhan. Puji dan syukur Tuhan dari panjangkan kepada-Mu Terima Bapa. kasih. Kami telah memuji dan besarkan nama Engkau. Kiranya puji-pujian kami boleh dari pujian yang berkenan di hadapan-Mu, Yes. dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan tiba waktunya kami akan menyambut akan kebenaran firman. Yes. Kau mau pakai, Kau urapi hamba-Mu yang akan Amin. menyampaikan di dalam firman. Boleh semakin menguatkan kami, Yes. semakin membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Meskipun pergumulan masalah terjadi dalam kehidupan masing-masing Tuhan, kami boleh tetap kuat berjalan setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau singkirkan roh-roh pengganggu, kuasa-kuasa pengacau yang akan mengacaukan jalan firman Tuhan tempat ini. Kau singkirkan jauh-jauh, biar Tuhan memproteksi ruangan ini. Kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan menyambut akan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Santoso. Haleluya. Amin. Silakan itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini menjadi tradisi kita, gereja kita, jemaat Tuhan boleh tampil, ya, boleh belajar menyampaikan kebenaran.
firman Tuhan. Hari ini kita dilayani Bapak sampai besok kita dilayani yang lain, semakin bertumbuh dan berkembang dan waktunya. Bapak yang Tuhan Yesus dan kami mengucapkan terima kasih sepanjang bulan Maret mau berada mau serta baik om lalu jangan kau menyebut terima kasih untuk di dalam perjalanan sebulan kami banyak usaha ampuni dan terima kasih kami semua tetap berkumpul pada minggu pagi tanggal 30 ini dengan nasi yang kau pelihara, kau beri nafas kehidupan untuk memuji, menyembahmu dan mendengar firman. Terima kasih dan terima kasih pula untuk hamba kiranya engkau berapi ya engkau berapi ya. Jangan pernah Allah lain bertentang belenggu hati hamba, ego hamba, dan kendalikan lidah dan mulut hamba agar yang keluar dari mulut adalah firman kebenaran. Amin. Terima kasih. Amin. Pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Gembala untuk melayani, menyampaikan firman kebenaran. Ya, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita belajar menyampaikan dan belajar bersama Bapak Ibu semua, karena kita bukan siapa-siapa dan juga bisa karena ada Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang saya hormati, saudaraku. Amin. Shalom. Yesus, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tadi disampaikan Bapak Gembala, ya, kita masih sangat dilindungi. Kita lihat Thailand nyaman, semua berduka dan semua berpanas di luar sana. Demo mahasiswa yang semakin ofensif, kencang sekali. Itu kalau tidak kuat mengkhawatirkan diri kita semua. Namun percaya bahwa anak-anak Allah, dengan kita selalu menyembah Tuhan Yesus dengan segenap hati, kita harus yakin bahwa kita akan dilepaskan segala sesuatu. Ya, ini kita tidak janjian ya Pak Karim ya, hanya ditugaskan untuk menyampaikan saja, tapi menyampaikan lagu kayak Pak Gembala, jadi nyambungnya siapa kita dimulai dari hidup ini. Ya, hanya sebuah hidup dengan isinya rekat musik itu untuk melayani. Tetapi kalau tidak ada orang-orang yang duduk di sana, hanya sebagai kelompok kantor. Jadi siapa kita? Itu kita yang melayani, kita sebagai pejabat jemaat, ya, sebagai jemaat. Demikian pentingnya proyek kita di mata Tuhan. Namun ini hanya perkataan kita. Benar enggak? Itu kan kita buka satu persatu. Karena kalau kata saya bisa salah, tapi kalau firman yang mengatakannya ya dan amin. Amin. Mari kita belajar bersama, ya, mulai dari itu tadi. Ya, siapa kita? Sekarang Anda semua penting bagi Tuhan, apapun posisinya.
gembala, bapak gembala, ibu gembala, pemimpin pujian, singers, jemaat pun penting banget. Bayangkan kalau kita ngomong tidak ada satu orang pun di sana. Penting karena apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh firman-Nya kita diasah. Sekarang hari ini saya katakan judulnya Anda penting bagi Tuhan. Tadi Pak Dhani tanya siapa kita? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Anda penting bagi Tuhan. Dapat dibuka di 1 Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, ini pertama rencana, planning Allah, rancangannya untuk menciptakan manusia dengan sebelumnya sudah menciptakan yang lainnya. Baik, saya bacakan 1 Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang mata yang berlayar di bumi. Ya, ini satu ya, kejadian yang pertama di atas setidaknya ada 7. Mengapa kita penting? Sehingga salah satu kita penting, Allah aja menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita, nanti kita bongkar yang kita itu. Siapa kita? Allah menyiapkan kita, saya ya. Siapa kita? Allah tiba-tiba kita sebagai jemaat, sebagai manusia. Ini kita siapa? Kalau Allah kan tunggal, aku, saya kan gitu, kita. Saya bisa membaca bahwa kita ini adalah Putra dan Roh Kudus karena setelah itu membaca yang lain. Tetapi di sini diajarkan bahwa kita menyembah 3 Allah. Tritunggal, kerennya Trinitas, 3 menjadi 1. Tritunggal, 3 menjadi 1, yaitu Allah. Putra mempunyai perannya masing-masing, ya. Roh Kudus mempunyai perannya masing-masing. 3 unsur ini mempunyai kepribadian dan ada misi untuk kita sebagai manusia. Manusia itu sebetulnya diciptakan sebagai anak dari Allah. Putra, Roh Allah itu adalah yang sulung. Itu nanti ada semua di firman-Nya, hanya prolog saja ya. Nah, ini firman tentang Allah sudah jelas, yang ada dan ada ya. Putra sulung, Roh Kudus yang belum terbukti daripada 1 Kejadian 1 ayat 26 baru rancangan kita. Berarti ada 3 bagian itu. Berarti ini firman ya. Roh lainnya itu Tuhan Yesus ya. Roh Kudus dinyatakan sebagai manusia. Maka ada nanti firman itu menjadi manusia ya. Nyambung ya. Firman itu menjadi manusia, nanti baca berikutnya. Oke, berarti di sini jelas ya, Roh Kudus lah ini. Nanti saya jelaskan di ayat selanjutnya saja. Berkuasa atas segala yang ada di bumi. Ya. Tentu tahu ya, mau dibeleh, mau dipelihara, kita punya kuasa seperti Allah. Berkuasa atas kita kan kita yang bawa diri kita, tapi
milik Allah. Dan kita cuma melakukan saja apa yang harus dilakukan. Sekarang Kejadian 2 ayat 7 menyambungnya. Baik, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada waktu menciptakan manusia yang pertama Adam itu dari debu tanah. Debu tanah ya, dibentuk oleh kita lagi, ya. Allah yang menghembuskan apa yang dihembuskan? Angin masuk ke hidung. Ya, jadilah manusia menjadi makhluk hidup. Berarti roh kehidupan. Semua yang dari Allah suci dan kudus. Dalam hal ini saya ingin menempatkan lagi yang Allah yang mana, yang Tuhan Yesus yang mana, yang Roh Kudus. Nah ini jelas roh suci. Ya, tapi nanti ada juga roh Allah yang di dalam kamu. Ini jangan dibuat perdebatan, jujur aja jantung berhenti, udah. Tetapi jantung tidak ada organ lainnya yang membantu. Sebagai satu kesatuan, ya udah. Paru-paru, saraf, ya, liver dan macamnya. Inilah kita tubuh yang berbeda ya masing-masing. Tapi di dalam gereja ini menjadi satu kesatuan. Penting bagi Tuhan untuk menyembah Tuhan. Turun di tengah-tengah itu janjinya tentang Roh Kudusnya apa itu urusan lain. Ya, kalau Allah jelas tidak ada satupun di kitab suci yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali suara. Itu pun Musa di atas puncak waktu mau berangkat dipesan jangan ada yang menyentuh gunung ini untuk jauh-jauh kalau tidak nanti binasa. Karena diurapi bisa. Itu pun turun dari gunung wajahnya bersih loh. Orang tok-tok itu pemandangan udara untuk menggelikan. Jadi kalau ada yang bisa bertemu dengan Allah itu aduh rotok kegedean bohongnya ya. Tapi dalam arti bertemu ini kalau kita dengar suaranya kayak dalam mimpi ya penampakan. Dari 3 tadi itu kita itu semua roh ya. Semua roh. Ternyata roh itu menyerupai. Nyata kita diciptakan seperti ini kok. Berarti roh itu menyerupai kita kan. Buktinya nanti Tuhan Yesus waktu turun juga menyerupai manusia. Jadi manusia itu jadi tidak ada yang bohong di sini ya. Nah, apa toh yang dihembuskan? Hembuskan ke hidup. Angin udara ini masuk tinggal, tetapi untuk selanjutnya kita butuh. Ini saya katakan ini roh suci, roh kehidupan. Ya, ada yang mungkin di pendapat lain itu ya Roh Kudus ya semua ada di situ. Allah ya Roh Kudus. Tapi kita akan pisahkan bagian Roh Kudus itu dari Allah. Ya, di atas namakan kemudian oleh Tuhan Yesus. Allah tidak membagi Roh Kudus. Ini banyak soal tafsir ya, tetapi tidak apa-apa karena intinya semua itu nanti trinitas menjadi entitas itu satu kesatuan. Itu yang harus dipahami sehingga membaca selanjutnya itu sangat enak. Kok jadi nafas, kok jadi kehidupan ya? Logikanya gimana? Ini kalau ketemu generasi Z, Gen Z, Anda pasti dikejar. Jadi debu dan tanah mengandung sifat negatif, ya, negatif. Yang dihembuskan Allah itu oleh nafas itu positif, panas,
positif itu panas. Listrik ini kabelnya selalu ada min dan plus selalu merah, min hitam. Aki mobil selalu juga plus dan min. Ya. Kalau ini disambungkan menjadi lagi starter dari barang yang hidup, mobil yang hidup sama. Jadi alangkah baiknya kita selalu mengulang, tarik nafas panjang, cepat saja masuk perut, keluar. Waktu tahan sama hembus sama narik itu benar untuk pengobatan diri kita, sirkulasi darah, membawa oksigen lancar. Apalagi kalau ditambah hati kita selalu bersukaria, bahagia, gembira, penyakit mulai lagi. Nah, tapi ini untuk meyakinkan bahwa itu Roh Kudus itu beda. Nanti di era Tuhan Yesus itu nanti secara eksplisit, secara tertulis ada di Yohanes, jangan dibuka dulu, tidak sah. Yohanes 20 pasal 20 ayat 22. Yesus mengembusi dengan Roh Kudus. Yesus mengembusi dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa itu diatasnamakan dan menyampaikan, memberi, membagi. Itu Tuhan Yesus. Oke, sebentar, oke. Satu ya itu tadi ya. Ada penting bagi Tuhan. Ya tentu sama kita ya, kalau kita mengatakan kalau duduk sekarang kan ya masuk Anda. Dua, Anda telah dibeli dengan harga tertentu. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini menarik ya, di dalam tubuhmu, dengan tubuhmu, bagian yang mana? Itu harus dicari. Tubuhmu ini suka kusol, senengan temi wong ya, ngangkaki, kaki kadang menjajak ngangkat ke tempat yang nggak benar ya. Itu tubuh yang berdosa. Tapi perasaan di dalam tubuh. Nanti ini dikupas. Kalau saya penebusan itu hasil penebusan dosa manusia dengan cara Tuhan Yesus disalib. Darahnya menjadi perjanjian yang dimeteraikan. Wah, ini luar biasa Tuhan Yesus berkorban untuk seluruh manusia. Itu yang luar biasa, itu jadi perkenan Allah. Tampaknya Yesus mati itu. Ya. Nah itu dibagikan dengan tubuh kekudusannya. Murid aja bingung. Angling ini Yesus kok bukan? Kristus kok bukan? Kalau tidak ada luka mungkin tidak mengenal. Jadi itu nanti di situ kita ceritakan ya betapa luar biasanya kita harus Tuhan Yesus ya menebus orang disalib demikian ya, berdarah-darah tidak bisa bayar. Tapi itu dilakukan karena memenuhi keinginan Bapa. Luar biasa. Justru di situ kemenangannya Tuhan Yesus. Apa yang punya dari Bapa sebagai putra itu diwariskan. Diwariskan benar. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa yang Bapakku punya itu aku punya. Jadi kalau minta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, ya benar, bukan sombong. Mas sombong sudah diwariskan dan nanti kita masuk dia kalau nyampe kita sebagai anak-anak juga
bentuknya awal. Cuman sekarang kalau kita, oh Yesus sih abangku, aku, aduh, karena kita manusia berdosa ya, kejauhan banget. Ya Yohanes saja pembaptis, suruh baptis, pegang kasutmu saja aku bisa. Ya, padahal itu yang untuk memberitakan tentang kelahiran hati yang disampaikan Pak Gembala Raja Kame. Baik, dua ya itu ya. Anda adalah bait, tapi Anda tapi adalah tertentu ya. Nah, Anda adalah bait Roh Allah dan bait Roh Kudus. Wow. Ini ada firman-Nya. Bagaimana sih ya? Pada waktu baca ya firman-Nya untuk membangun bait Allah saja, orang-orang yang diperkenankan sampai yang nanti ada di dalamnya ukurannya kemudian jelimet. Setelah Yesus mengatakan Anda adalah bait Roh Allah dan bait Roh Kudus. Ini yang di dalam tubuh kita yang tubuh dosa. Terus di mana bait itu terletak? Roh Kudus terletak di mana? Kita telusuri ini ada di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 pasal 3 ayat 16 nanti disambung 6 pasal 6 ayat 19 tadi dengan berbunyi 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Berarti di dalam tubuh ini, di dalamnya ada bait Allah. Tepatnya di mana? Mani. Karena bait Allah itu suci, kudus, ya. Rumit sekali. Bahkan jauh kurang apa ya jauh menurut sama Allah Bapa. Ya. Memang berperang membawa kemenangan bagi Israel. Namun tetap tidak boleh membangun bait Allah karena tangannya berdarah. Yang boleh anaknya, istrinya Salomo. Ini menjerut, luar biasa. Empat dari penyalipan untuk kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tapi sudah saya sampaikan bahwa apapun yang diterima dari Tuhan Yesus itu semua milik Allah, ya. Roh Allah, roh ya, ini juga punya Roh Kudus, tapi pemberiannya melalui Tuhan Yesus. Jadi luar biasa pembagian di sini sangat jelas, ya. Kalau orang salah ya tak usah disalahkan. Karena apa? Karena menjadi satu kesatuan entitasnya sudah 1000 tahun yang lalu dan sekarang sudah bersatu di sana. Ya. Oke ya, nanti di dalam itu yang menarik untuk kita. Jangan kata saya, kalau kata saya satu disopoan itu ya. Anda adalah biji mata Tuhan. Sakaria pasal 2 ayat 8. Ini sering kita nyanyikan. Pak Ari paling senang juga lagu ini.
Zakaria pasal 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Pemilik semesta alam ya Tuhan itu ya. Yang dalam pemulainya ya Allah telah mengutus aku Yesus mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah di cimatanya. Siapa yang menyakiti kita itu perintahnya tidak usah dibalas. Kita ya Tuhan Yesus angel lagi ya. Apabila diberi ditambah titik kanan berikan titik ini, biasanya yang muncul balas ya. Tapi itu memang perintahnya karena ilmunya kasih ya. Dan ternyata kalau kita bisa melakukan yang balas bukan Anda kok. Pasti akan ada perhitungan dari Tuhan. 5 sekarang ya, ini agak penting bagi Tuhan sampai yang kelima dengan Anda dipilih di antara yang lain. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 pasal 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini jelas ya. Ini untuk Israel ini memang luar biasa, terutama luar biasa kalau kita ya sebagai manusia punya Allah di ciptaannya. Bahkan ya ini jangan sampai juga keliru menerangkan yang tidak menyembah Allah pun tidak. Karena punya tanggung jawab, aku kita. Jadi jangan mengerti agama kita juga untuk menyerang kamu, bakal ini, bakal enggak. Ada orang-orang itu menjadi religius, menjadi spiritual. Artinya menjauhkan dari tindakan-tindakan tidak baik dasarnya pikiran, ya, keyakinan yang dia sendiri. Maka kalau saya malah tertarik jadi spiritual karena untuk masuk menjadi spiritual religius. Jadi spiritual ini tetap dalam kendali religius karena memang ada yang tidak pas di sini. Hari seperti hari Nyepi, bukankah hari Nyepi ini seperti hari Sabat zaman yang lalu? Hari penghentian, tidak boleh untuk berbuat apa-apa. Sebetulnya itu bagus dan yang sama. Itu kalau dibalik antara mayoritas semua menghormati jalan-jalan seperti itu. Nah, tapi juga disalahgunakan. Mengaku firman Tuhan, memberikan hari Sabat, tetapi untuk mencelakai orang. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan jadi salah semua. Tidak percaya sih kalau Tuhan Yesus itu sampai menyelamat. Itu jadi tolonglah ya, hari Sabat yang lalu itu jangan disamakan dengan hari Minggu. Orang tidak datang nanti minggu ya. Kita ini kita hidup, firman kita firman hidup, mengisahkan segala-galanya. Mungkin saya tidak ada zaman berubah, besok masih terjadi. Firman yang hidup. Jadi kalau sudah merasa ini maaf nih, saya tidak menyinggung siapapun, stagnan, ya, sudah hebat, berkuokan, nekake duit, nggak mau belajar, tidak mau melihat keadaan. Hati-hati, apalagi kalau sudah mulai senang duit, kalau di sini bukan tak boleh, tapi berburu uang yang berlebihan itu yang menyesal.
Siapa yang bilang Tuhan Yesus kalau kita orang kaya tidak boleh? Enggak. Jangan dipindah dengan saudagar. Saudagar yang mengatakan ingin hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Hukum Taurat sudah aku lakukan. Kalau gitu kan jualah harta kekayaan, bagikan kepada fakir miskin. Nggak berpulang, nggak berani, nggak datang. Nah itu ada statement firman buat Tuhan Yesus bahwa kebanyakan orang kaya itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Sulitnya seperti memasukkan unta dimasukkan ke lubang jarum. Unta mau benang kita masa sini ternyata ada jalan dari Bali itu yang dimasuk lubang jarum itu nama kandang. Nama kandang pintunya rendah, jadi kalau mau masuk harus menurun itu. Terima kasih itu keterangan yang tidak tertulis di Alkitab. Ya. Jadi menuntun keluar dari kegelapan bangsa Israel kan jadi mudah ya. Tidak ada masa depan. Kan hidupnya gelap. Semua tergantung dari Tuhan. Tidak bisa ditinggalkan. Itu dituntun keluar. 10 tadi 9 ya. Sekarang lanjut ke firman selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi ya sekarang telah menjadi umatnya. Nah, ini jauh ya dari umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Yaitu dia bukan umat Allah, tidak ngakuin Allah, bahkan mungkin nyembah berhala. Tapi Allah itu Maha Pemurah, disadarkan, diampuni, ya, menjadi itu semua karena belas kasihan. Ya, ini belas kasihan ini dari Allah ya ada. Ya, kalau Tuhan Yesus itu dasarnya kuasanya luar biasa. Nah, ya ini yang menang. Anda berarti bagi Tuhan setidaknya ada 7, tapi ini yang ke-6. Anda adalah garam dunia. Matius pasal 5 ayat 13 yang berbunyi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kita butuh garam penting bagi Tuhan karena kita garam dunia, kita keluar dari sini menjadi garam yang lain dengan perbuatan-perbuatan seperti ya, onsor, ya. Jadi banyak gereja ini oleh jemaat dan Bapak Gembala itu mewarnai COVID, ya. Dan yang lebih penting kita itu bisa kiri kanan setelah kita dekat dengan Tuhan semakin tenang, mulut berkata bijak. Itu yang satu saat akan menjadi anugerah yang lain. Nah, ini tergambar juga bagi kita ya, yang tadinya panas terus menjadi suam-suam. Apabila tidak dingin ya, dan panas, akan dimuntahkan, kita akan dimuntahkan. Lebih baik dingin, tapi masih berguna yang tidak membahas yang dianggap dingin ya kita kurang menyembah apa dia pernah katanya itu orang cerita masih ada gunanya. Tapi kalau hangat suasana dan tidak ada gunanya. Seperti kita kerja tiba-tiba
ada masalah suatu hubungan antara jemaat, males, itu lambat. Bahkan mau gereja, bahkan menerima di dalam rumah punya nggak mau bahasa, itu lambat. Hati-hati. Pada waktunya nanti dimulai. Padahal dan kenapa? Karena sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus, tinggal sudah tercatat di buku kehidupan. Ini Anda penting bagi Tuhan. Yang ketujuh, Anda adalah terang dunia. Jadi Matius 5 ayat 14 berbunyi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Ya, lampu di atas tiang itu bisa dilihat dari jauh. Kalau rumah di atas gunung tentu dari bawah kelihatan, dari sana sama hijau, oh ada cahaya. Jadi kita terang-terangan dunia. Kalau kita bisa menjadi nerangi dunia, terangkapi keluarga kita, terangkapi jemaat-jemaat yang lain, terangkapi lingkungan kita, kan gitu. Jadi firman ini Bapak Ibu, aku itu berkuat. Memang tidak saya sebut pasalnya, tetapi menuntut kita dari hati, menuntut pikiran. Kelihatannya tidak baik, kita sampaikan. Oke, itu pakai tuntunan di mana? Pekerjaan aja kita di dalam sebagai pimpinan pun kami. Cuma memang di situ beda. Kalau ini kasih, kalau sana dengan adanya satu ketegasan dan ketertiban. Ya, kalau di sini mengangkat kasih. Bahaya kasih. Kalau mau supaya Tuhan Yesus, ya kita harus kasih jalan lain. Karena kasih karunia dan kebenaran itu visi Tuhan Yesus. Nah, kita angkat visi ini. Banyak yang belum menggunakan itu. Baik. Ya. 7 sudah kita sampaikan sesuai firman bahwa Anda penting dari bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dengan firman yang kita pelajari bersama pada hari ini tentang Anda penting bagi Tuhan, apakah benar? Benar? Ya, amin. Itu firman-Nya ya, bukan kata saya. Amin, terima kasih. Untuk itu perlu membangun fondasi yang kuat. Tuh, apa fondasi tadi? Tadi yang dikatakan, Bapa ada di dalam tubuh, Roh Kudus ada di dalam tubuh. Bagian mana? Tapi ini harus membangun sesuatu bangunan kedulunya seperti yang dilakukan oleh Yesus yang waktu itu memberi contoh untuk mendirikan gereja, membangun di atas batu karang yang kokoh. Jadi kalau ada badai, hujan, banjir, ini tidak berat. Kalau di pasir, kampung seperti GMB ini, kalau tidak diperkokoh, karena ikutan, maka teori saya selalu kasih batu-batu yang saya tanam untuk memperkuat tanah. Sekarang kita melanjut. Coba buka Yohanes 1 pasal 1 tentang Allah ya. Kadang-kadang di luar itu saja ini cuma betrok apa sama firman itu Allah Bapa sama firman hubungan mana? Ya, itu biasanya pertanyaan jebakan kami. Biasanya keluar dari kalau saya lihat di YouTube bahwa saudara insan kita. Jawabannya benar karena 1 berbunyi pada mulanya adalah firman, ya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dari Tuhan Yesus, ya seperti tadi dari Allah juga dinamakan firman dari Tuhan Yesus. Inilah bagian-bagian yang harus kita teliti. Jelas ya, firman itu adalah Allah. Firman itu untuk tinggal di dalam kamu, di dalam bagian organ tubuh yang mana. Maju. Yohanes 1 ayat 14. Ini yang saya gadoin untuk dengan Kejadian 1 pasal 1 ayat 26 yang roh itu ya. 3 roh itu, roh Allah, roh kudus, roh Allah, roh putra, dan roh kudus. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan